Terima kasih Anda masih bersama kami di Berita Banten, dan bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama pagi hari ini. Tuntut kenaikan UMK, ribuan buruh blokir jalan nasional. Dua kelompok remaja tawuran, satu terluka. Atap kelas belum diperbaiki, siswa numpang ujian di sekolah lain. Bagian atap 3 ruang kelas SDN 2 Pondok Cabe Udi, Kecamatan Pamulang yang ambruk diterjang hujan deras hingga saat ini masih dilakukan perbaikan. Tak hanya atap bangunan sekolah, sejumlah fasilitas sekolah yang ada di ruang kelas seperti lemari, papan tulis, dan bangku juga ikut rusak dan tak bisa digunakan. Akibatnya, aktivitas belajar mengajar seluruh siswa dari kelas 1 hingga kelas 6 terganggu. Bahkan siswa yang saat ini sedang menghadapi ujian akhir semester terpaksa menumpang ke sekolah lain. Bangunan sekolah belum pernah dilakukan perawatan sejak berdiri tahun 1979. Diduga atap bangunan sudah rapuh sehingga tidak kuat menahan beban genteng saat terjadi hujan deras. Dinas Pendidikan berjanji segera merenovasi seluruh atap bangunan yang ambruk. Kemarin hujannya luar biasa, anginnya kencang, akhirnya kejadian seperti ini. Tapi kami sudah koordinasi dan insya Allah mulai hari ini kita perbaiki atapnya. Dan sementara mungkin sambil menunggu perbaikan karena mungkin butuh waktu. Kami geserkan dulu proses belajar mengajarnya ke sekolah yang terdekat. Atap bangunan yang ambruk terjadi pada pekan lalu setelah diguyur hujan deras. Beruntung saat kejadian tidak ada aktivitas belajar mengajar sehingga tidak ada siswa yang menjadi korban. Ariel Maranus dan Syabudin Natar melaporkan dari Tangerang Selatan. Banyak cara dilakukan pedagang untuk menarik konsumen, seperti seorang pedagang minuman es susu di Kecamatan Cadasari, Kabupaten Pandeglang. Pedagang menjual es susu menggunakan pom bensin atau Pertamini. Tidak hanya itu, pedagang juga menggunakan seragam layaknya petugas di SPBU. Eki Kurniawan melayani pembeli satu persatu dengan menuangkan susu ke dalam cangkir menggunakan selang seperti saat pedagang bensin umumnya. Gerai es Pertamil tidak hanya menawarkan satu rasa saja, namun 10 varian rasa dengan harga Rp18.000 per cangkirnya. Dalam sehari ia mampu menjual 30 hingga 35 cup es susu dengan omset mencapai Rp600.000. Kurang lebih ini tuh seminggu kita baru mulai beroperasi di Pandeglang. Kebetulan owner dari Jos Brother memiliki gagasan yang memang bisa dibilang visioner. Jadi sebelum Pandeglang itu tertinggal seperti hype yang kebanyakan, maka kita bawa ini duluan ke Pandeglang sebelum kota-kota terdekat yang lain. Seperti itu. Jadi inovasi baru ya? Ya, inovasi baru yang dilihat lebih unik juga untuk saat ini. Selain unik dalam kemasan, rasa yang ditawarkan pun tidak mengecewakan, serta harganya yang terjangkau. Lucu gitu kan, terus kayak baru pertama kali di Pandeglang ada Pertamil kayak gini, terus dengan harganya yang terjangkau dan rasanya juga enak. Ini baru pertama kali atau gimana ke sini? Iya, baru pertama kali, baru nyobain. Kan baru pertama juga di Pandeglang ada Pertamil kayak gitu. Harganya gimana teh? Harganya juga terjangkau, buat pelajar juga suka. Pemilik usaha ini juga berencana akan membuka cabang di tempat lain dengan konsep yang sama. Ariel Maranus dan Andre Sopian melaporkan dari Kabupaten Pandeglang. 9 partai politik yang berkoalisi untuk memenangkan pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka menyatakan siap mengukuhkan tim kampanye untuk memenangkan pasangan calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 2 pada 14 Februari 2024 mendatang.
Di hadapan para ketua dari 9 partai politik dan simpatisan Kota Tangerang, Airin Rahmidiani yang ditunjuk sebagai ketua tim pemenangan Prabowo Gibran membacakan pengukuhan tim kampanye daerah di Kota Tangerang. Dalam penyampaiannya ada 4 poin yang disampaikan, salah satunya mewujudkan Indonesia maju menuju Indonesia emas adalah cita-cita bersama. Syarudin, ketua tim kampanye daerah Kota Tangerang menyatakan dalam pengukuhan ini dihadiri semua ketua partai koalisi untuk memenangkan pasangan calon presiden dan calon wakil presiden Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka. Akan kita kerahkan semuanya kekuatannya pada seluruh masyarakat Kota Tangerang ya, kita yakin karena 2019 Prabowo di Kota Tangerang itu meraih kemenangan walaupun tipis, itu pun melawan Pak Jokowi. Sementara saat ini ya berpasangan dengan Gibran, Mas Gibran, insya Allah ini akan meraih kemenangan maksimal. Di tempat yang berbeda di Jalan Serang Raya, Jatiuwung, Kota Tangerang, ratusan buruh dan sejumlah pimpinan Serikat Buruh Seprovinsi Banten mendeklarasikan dan mendukung penuh pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar sebagai calon presiden dan calon wakil presiden pada pemilihan umum 14 Februari 2024 mendatang. Sementara Jumhur Hidayat, Kokapten Tim Pemenangan Nasional Amin, mengaku keinginan buruh sejalan dengan tim pemenangan untuk perubahan. Jumhur menambahkan, penebalan dukungan pasangan Amin dari kaum buruh, petani, dan mahasiswa akan terus ditingkatkan. Sebetulnya kemarahan kita bersama terhadap regulasi yang ada, sehingga semua pimpinan federasi dan konfederasi, hampir semua yang ada di Provinsi Banten kita bersepakat ingin mendukung dan ingin keluar dari keadaan yang memang sudah semrawut ini. Dalam pemilu Pilpres 2024 mendatang, kedua tim kampanye daerah Kota Tangerang dan dukungan buruh optimis memenangkan masing-masing pasangan calon presiden dan calon wakil presiden. Ariel Maranus dan Taufik Saleh melaporkan dari Kota Tangerang. Ya, informasi tadi mengakhiri berita Banten pagi hari ini. Saya Rusdi Maulana mewakili kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih. Selamat pagi dan sampai jumpa.